Salam profit untuk semua trader base. Kali ini saya akan trading di pair AUD USD dan untuk entry-nya adalah entry-nya follow the trend. Untuk menentukan trend, kita bisa menggunakan setup CB1 atau dominan di time frame H4-nya. Dan menentukan trend ini bisa menggunakan banyak cara. Misal menggunakan moving average, Bollinger Band atau apapun indikator yang konsep atau kategorinya adalah kategori trend. Dan yang paling penting adalah indikator yang paling teman-teman kuasai. Sedangkan saya sendiri jika menggunakan teknik base hanya menggunakan setup yang terbentuk di time frame H4. Dan di sini jika melihat kondisi marketnya sudah membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang break-nya. Artinya potensinya harga akan turun minimal sampai ke level Fibo 161. Di awal terbentuknya setup di time frame H4 ini biasanya lebih direspon oleh market. Jika kita membaca kondisi market di time frame H4, artinya setup sell CB1 break ini mengindikasikan bahwa market dalam kondisi trend bearish, artinya market dalam kondisi trending. Maka entry follow trend lebih direspon oleh market. Sedangkan untuk yang entry-nya counter trend itu akan lebih direspon oleh market jika trendnya atau jika kondisi marketnya dalam kondisi sideways. Jadi di sini saya akan menunggu harga di base sell di time frame 4 yang terdekat dengan harga. Ini adalah base sell-nya yang terdekat dengan harga saat ini dan harga juga di sini sudah menyentuh base sell tersebut. Tapi jika kita lihat di time frame 1, market di sini belum membuat setup sell CB1 atau dominan sebagai konfirmasinya. Artinya belum ada respon dari market. Jadi kita akan menunggu market membuat setup CB1 atau dominan sebagai sinyal bahwa market merespon dan sebagai konfirmasi untuk kita entry. Pergerakan harga berikutnya di sini market membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang break-nya. Lalu gunakan garis Fibonacci. Level Fibo 0 diletakkan di harga terakhir di dalam trend atau di shadow dan level Fibo 100-nya di body candle bear yang break candle CB1. Untuk tipe trader yang mencari risk reward yang terbaik, teman-teman bisa tunggu harga koreksi terlebih dahulu ke level Fibo 50 dan ini bisa menggunakan pending order untuk entry-nya agar dapat risk reward-nya 1/4 jika target take profit-nya di level Fibo 261. Kalau yang tamak atau yang serakah, teman-teman bisa hold sampai ke level Fibo 423. Jadi bisa mendapatkan risk reward-nya 1/7. Dengan risk reward yang sebesar itu tentunya ada sesuatu yang harus dibayar, yaitu peluang. Karena tidak semua setup koreksi ke level Fibo 50 dan tidak semua harga sampai ke level Fibo 423. Artinya ketika kita udah lama nunggu harga di base lalu setupnya terbentuk dan kita tidak mendapatkan entry karena harga tidak koreksi ke level Fibo 50, maka kita akan kehilangan peluang di sini. Karena itu sebanding dengan risk rewardnya yang besar. Dan tipe trader seperti ini akan banyak mendapatkan profit karena harga dari kesabarannya juga. Jarang entry tapi sekalinya entry dapat profit yang sangat besar. Entry dan take profit selalu diingat untuk teman-teman ini bersifat opsional. Jadi pengambilan keputusannya tergantung dari tradernya. Teknik base hanya menunjukkan tempat terbaik untuk entry yaitu di base dan konfirmasi untuk entry sebagai sinyal base tersebut direspon oleh market yaitu menggunakan setup pembalikan, setup CB1 atau dominan. Alasan kenapa saya lebih sering entry di level Fibo 100 dan ambil take profitnya hanya di level Fibo 261 karena ini kebiasaan saya aja dan pengalaman saya kalau market lebih sering membentuk setup yang pergerakannya dari level Fibo 100 ke level Fibo 261 dan saya memanfaatkan peluang tersebut karena ada dapur yang harus diisi stok berasnya. Jadi saya akan langsung entry sell di sini dengan stop loss di level Fibo 0 dan target take profitnya di level Fibo 261. Di setup ini tidak terdapat base di dalam setup atau tidak terdapat setup full margin. Jadi saya tidak memasang pending order limit karena alasan saya entry di level Fibo 50 ini hanya karena ada base aja. Yang perlu kita waspadai dari setup ini adalah penghalang harga sebelum level Fibo 161, yaitu terdapat base buy.
Jika best buy ini direspon oleh market dengan membuat setup buy CB1 atau dominan, maka harga berpotensi akan balik arah atau naik kembali. Karena artinya setup buy yang terbentuk ini akan mematikan setup sell CB1 break sebelumnya. Tapi alasan kenapa saya ambil peluang sell di sini, alasan ini dikuatkan dengan setup sell CB1 break yang terbentuk di time frame 4 dan pergerakan harganya belum sampai ke level Fibo 161 yang merupakan level validasi dari sebuah setup yang terbentuk. Di sini ada banyak rintangan atau penghalang untuk setup yang terbentuk ini karena terdapat best buy juga. Selain di level Fibo 161 atau sebelum level Fibo 161, di sini juga terdapat best buy yang terbentuk tepat di level Fibo 261. Tapi di sini entry kita ini searah dengan tren atau searah dengan setup yang terbentuk di time frame 4. Jadi jika terbentuk setup buy pun di time frame 1, tapi masih berpotensi market lebih merespon setup sell yang terbentuk di time frame besarnya atau di time frame 4. Karena biasanya akan lebih mengikuti setup yang terbentuk di time frame yang lebih besar. Kecuali market dalam kondisi sideways, maka kita perlu berhati-hati karena market dalam kondisi sideways setiap best selalu berpotensi untuk direspon oleh market. Karena itu kita perlu berhati-hati jika kita memutuskan arah market atau tren dan marketnya dalam kondisi sideways, maka kita perlu berhati-hati terhadap setiap best counter yang terbentuk. Oke, di sini setupnya sudah lengkap, selebihnya tinggal banyakin doa. Jika analisa yang kita lakukan sudah maksimal sesuai dengan konsep dari teknik best, jika profit syukuri, jika loss ikhlaskan karena masih ada hari esok untuk trading dan untuk recovery lagi. Kecuali untuk teman-teman yang menggunakan risiko yang buruk tanpa menggunakan stop loss, maka tidak ada hari esok untuk recovery. Yang ada hari untuk menyalahkan teknik, menyalahkan mentor, menyalahkan market. Lalu besoknya ganti teknik trading baru dan mengulang kesalahan yang sama, menggunakan risiko yang buruk tanpa SL, dan terus berputar selamanya berada di fase yang sama, yaitu fase berburu teknik. A few moments later. Pergerakan harga berikutnya di sini market merespon best sell dan setup sell CB1 break karena harga turun ke level Fibo 161. Ada sedikit drama di level Fibo 100, yaitu harga yang membuat setup buy CB1 break yang terbentuk di best buy di time frame 4. Kondisi market seperti ini amannya untuk teman-teman yang baru menggunakan teknik best, amannya adalah close posisi. Jika teman-teman tidak yakin karena terbentuk setup bolak-balik di base yang berdekatan dan berlawanan. Kenapa di sini saya hold posisi? Karena saya melihat setup sell CB1 break yang terbentuk di time frame 4. Jadi saya abaikan setiap setup buy yang terbentuk. Karena analisa saya harga minimal akan turun terlebih dahulu ke level Fibo 161 sesuai dengan setup sell CB1 break yang terbentuk di time frame 4. Pengambilan keputusan seperti ini berdasarkan pengalaman. Keputusan berisiko, tapi saya sudah sering menghadapi kondisi market seperti ini. Karena itu teman-teman yang suka skip video saya jamin hanya tahu teknik best yang memang sangat mudah untuk dipelajari. Karena basicnya hanya menggunakan pola candle sebagai dasar analisanya. Tapi teman-teman akan kehilangan bagaimana mempelajari kondisi marketnya. Karena itu biasanya teman-teman tidak memahami kondisi market. Karena alasan inilah biasanya teman-teman yang sering skip videonya biasanya masih bingung dalam menghadapi market. Padahal sudah merasa menguasai teknik best, tapi tetap merasa bingung karena teman-teman tidak mengetahui bagaimana cara menghadapi market atau kondisi marketnya. Oke, seperti biasa jika harga sudah sampai ke level Fibo 161, saya akan memindahkan stop loss ke level Fibo 50. Ini dilakukan untuk meminimalisir kerugian. Dan memindahkan stop loss ini juga merupakan opsional, jadi tergantung dari tingkat toleransi loss teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau loss, teman-teman bisa memindahkan stop lossnya ke break even point atau BEP atau ke SL plus. Alasan saya memindahkan ke level Fibo 50 ini untuk memberikan ruang kalau harga koreksi kembali. Karena jika harga berada di level Fibo 161, market biasanya masih berpotensi membuat koreksi ke level Fibo 100 kembali. Jika kita memindahkan stop loss ke level Fibo 100 dan entry di level Fibo 100, maka setelah harga menyentuh stop loss,
harga baru bergerak ke level Fibo 261 atau ke target take profit. Tapi ini sekali lagi ini adalah opsional karena bisa aja market balik arah trennya. Tapi dengan memasukkan setengah dari risiko awal, ini sebanding atau sepadan jika harga pergi sesuai dengan analisa kita. Karena jika harga pergi ke level Fibo 261, maka saya akan mendapatkan profit yang cukup besar karena risikonya akan berkurang, yaitu setengah. Tapi jika harga balik arah, saya juga hanya rugi setengah dari risiko awal. Dan itu masih dalam toleransi loss yang bisa saya terima. Pergerakan harga berikutnya, di sini harga turun kembali hampir ke target take profit di level Fibo 261. Jika melihat dari pergerakan harganya 99,99% harga pasti akan ke target take profit di level Fibo 261. Tapi untuk antisipasi pergerakan harga yang tidak diinginkan, saya di sini memilihkan stop loss ke SL Plus. Banyak video saya yang menjelaskan detail bagaimana menghadapi market, tapi karena teknik ini gampang, banyak juga teman-teman yang meremehkan prosesnya. Karena itu banyak yang skip dan hanya melihat hasil akhirnya aja, sehingga kehilangan hal penting, yaitu bagaimana mengetahui atau mempelajari kondisi market sehingga mampu mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Pergerakan harga berikutnya, di sini harga turun ke level Fibo 261, tapi karena spread take profitnya belum ke trigger, jadi saya akan putuskan untuk ambil take profit secara manual. Pergerakan yang sangat cantik, hanya ada sedikit drama di level Fibo 100. Selebihnya harga turun dengan cantik tanpa drama sampai ke level Fibo 261. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.